Video ini merupakan rangkaian touring Vespa Klasik Malena si Super tahun 75 dari Jakarta menuju Malang, Bali, dan Lombok. Pada episode sebelumnya, saya mengajak teman-teman touring dari Malang menuju Banyuwangi dan mampir di Taman Nasional Baluran. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk touring, camping, dan hiking ke Kawah Ijen. Bagaimana perjalanan kali ini? Simak terus petualangan saya, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang udah di penginapan jam 12 siang. Tadi malam nyampe sekitar jam 8 dan langsung istirahat tidur, kecapean. Dan hari ini rencana mau ke Kawah Ijen dan nginep di pos Paltuding atau base camp sebelum naik ke Ijen, dan malamnya jam 1 malam, jam 2 malam berangkat ke Ijen. Ya, ini siap-siap mau berangkat, makan siang dulu, ketemu temen Akbar, dan langsung ke Ijen. Selamat siang teman-teman, sobat touring semuanya. Saya ucapkan semoga teman-teman selalu sehat dan berbahagia. Nah, sekarang berada di kota Banyuwangi, teman-teman. Tepatnya sekarang ada di Jalan Hos Cokro Aminoto. Baru keluar dari penginapan. Rencananya hari ini bakal menuju Kawah Ijen via licin. Mudah-mudahan tetap ikut jalan via licin ya, teman-teman. Tergantung dari Google Map-nya. Tadi soalnya diarahin 2 jalur, satu via licin, yang satu lagi katanya via perkebunan-perkebunan gitu. Saya pilih via yang licin supaya lebih aman aja gitu. Karena saya belum tahu daerah ya, teman-teman. Ini pertama kalinya saya touring ke Ijen, bahkan pertama kalinya ke Ijen gitu. Jadi emang cari ya, mau jalur yang cenderung banyak masyarakat gitu. Di Ijen nanti saya rencananya bakal camping di Paltuding. Terus nanti tengah malam jam 2 malam bakal naik ke Ijennya gitu. Nah, ini teman-teman, kalau kita via licin, ini sebelah kiri. Nah, kalau yang lewat perkebunan Kawah Bendo itu lewat sana gitu. Nah, sebetulnya sama aja, nanti akan ketemu teman-teman. Cuma kalau lewat perkebunan katanya ya lewat kebun-kebun gitu. Kalau ini lebih relatif lewat perumahan warga. Jadi saya memilih yang via licin ya, teman-teman. Nah, dari kota Banyuwangi ke kawasan Ijen itu tuh sekitar 30-40 kiloan, teman-teman. Dan sampai di Ijen langsung camping. Belanjanya nanti paling di warung-warung di sekitaran Ijen aja. Dan saya juga udah ini sih, teman-teman, booking online ke kawasan Ijen, jaga-jaga kalau misalnya ternyata di sana tuh full tiket gitu. Nah, booking online ini bisa bayar di tempat. Jadi ada 2 pilihan, pakai virtual account BNI atau bayar di tempat gitu. Saya nyoba yang bayar di tempat. Nanti pas gitu nyampe udah jadi tendanya, saya bakal coba ngobrol sama petugasnya terkait booking Ijen. Tuh teman-teman, kelihatan nggak di depan itu gelap banget langit ya? Nah, itu tuh mengarah Ijen, teman-teman. Mudah-mudahan hujannya cepet ya, nggak nyampe subuh atau pagi. Kenapa PR banget nih jalan hujan-hujan di Ijen. Oke teman-teman, dan ternyata hujan. Jadi kita pasang mantel dan lanjut jalan. Yuk lanjut jalan walaupun hujan-hujan, karena jangan sampai kemalaman di jalan ya, teman-teman. Yuk.
Oke teman-teman, hujannya deras banget ternyata, dan saya nggak berani lanjut karena ini di daerah hutan ya teman-teman. Untungnya ada ini tempat istirahat, itu pun banjir nih. Dan ngerinya itu adalah kalau hujan gini tuh takutnya ada ranting yang jatuh atau pohon yang tumbang karena anginnya kenceng. Jadi ini berhenti dulu, terus nanti kalau udah agak reda baru lanjut jalan ya teman-teman. Akhirnya kena hujannya di Ijen. Oke teman-teman, yuk kita lanjutkan perjalanan karena udah agak mendingan ya. Yuk kita lanjut. Mas. Hujan Mas. Iya. Berapa Mas? 5.000. Keren Mas. Masih jauh ke itunya Mas. Saya rencana mau camping di Tol Tuding. Iya. Ya 17 kilo. 17 kilo ya? Setengah jam perjalanan. Setengah jam ya? Mari ya Pak, jalan Pak. Ya. Mari Pak. Ini udah settingan hujan teman-teman, kecuali meja ini diplastikin. Ini juga seperti plastik, ini plastik, mudah-mudahan ini nggak bocor ya. Plastik ini salah, ada beberapa yang bocor nih. Ini penting soalnya ini juga, karena laptop ada di sini, terus laptop juga di dalam saya plastikin, terus perlengkapan camping juga di sini saya plastikin semua, memastikan aman aja.
Terus sebetulnya kalau nggak hujan, bagus banget sih teman-teman. Mari kita lanjutkan perjalanan teman-teman semua. Setelah beristirahat, sayanya istirahat, Malenanya istirahat. Yuk kita lanjut. Takutnya semakin gelap. Cabut, aman. Hujan sama sekali di sini. Oke, selamat datang di Ijen Geopark. Ya teman-teman, ini di Palu Tuding udah dapat spot yang enak buat pasang tenda dan bermalam dulu 1 malam di sini. Kemudian besok subuh lah katanya bolehnya jam 4 baru naik ke Kawah Ijennya. Mudah-mudahan cuacanya cerah. Oke teman-teman, ini udah kepasang tenda, meja sama kursi lipat. Dan di sana udah mulai agak kebuka dikit Ijennya, udah mulai agak kebuka dan udah mulai ramai orang-orang yang mau camping. Sekarang jam 5:30. Ini di dalam setup sendiri, luas, lega. Oke teman-teman, dan ini mau ganti baju karena udah lembab dan ganti celana, terus masak Indomie dan tidur buat persiapan nanti malam. Oke, selamat pagi teman-teman. Sekarang jam 3.30, jam 3:30, dan ini baru bangun, terus siap-siap buat bikin kopi atau sarapan mungkin yang hangat-hangat dulu, terus ke depan beli tiket karena tiketnya tuh baru buka loketnya jam 3 tadi harusnya, dan pintu gerbang ke Ijennya tuh baru buka jam 4 teman-teman. Nah, tadi malam nih nginep di sini. Nih suasana kamar kita karena sendirian teman-teman. Bawa bantal lipat, ini kasur, bantal tiup, kasur tiup. Nih peralatannya berantakan nih. Oke teman-teman, selamat pagi, dan sekarang jam 4 lewat dan ternyata kondisinya gerimis teman-teman. Ini nggak tahu gerimis karena kabutnya, turun kabut atau emang beneran gerimis. Tapi ini udah prepare pakai raincoat, dalamnya pakai bulang, jadi 3 layer, mudah-mudahan aman ya. Gitu. Ya. Tempat antrian tiket udah mulai rame. Ya kita ke tempat antrian tiket aja langsung dan jalan ke Kawah Ijennya. Walaupun hujan, kita hajar aja teman-teman. Ya. Oke teman-teman, starting ini gerbang Taman Wisata Kawah Ijen, dan orang-orang pada beli mantel buat biar gak kehujanan. Oke teman-teman, ini pengantrian tiket
Jadi udah pada ngantri orang-orang di tiket. Pemesanan tiket online tapi pembayaran di tempat. Terus nanti ngelapor di situ tuh. Udah pada ngantri. Nah, gerbangnya ada di sana. Oh, trekkingnya berarti 3 kilo. Dan di sini nanti diperiksa tiketnya. Ini penjagaan Kawaijan. Dan di sini tuh nanti diperiksa tiketnya sama masnya dua ini. Saya ambil tiket dulu. Ini untuk tiket harganya tadi berapa ya? 12.500. Saya sendiri, Pak. Sendiri, Mas? Ya, sendiri. Ya, siap. Makasih ya, Pak. Hari ini. Ya. Nah, disinilah pendakian dimulai, teman-teman. Sayangnya hujan ya. Oke, teman-teman, ini masih di pos 2 pada istirahat. Ada warung di sini, jadi pada ada yang mau ngopi, ada yang mau minum pop mie. Ini dia. Dan ternyata masih gerimis kabut, teman-teman. Dan tetap lanjut jalan. Yuk lanjut. Di pos 6 sana masih ada toilet. Sana kayaknya warung deh, tapi tutup. Dan ini ramai banget orang, dekat pasar. Nah, nanti bakal nanjak ke sana tuh. Oke, teman-teman. Dan udah ada cahaya matahari, udah terang, tapi masih berkabut. Tuh, orang-orang pada jalan dari sana tuh jalurnya, tapi masih tertutup kabut. Oke, teman-teman, dan setelah jalan menanjak, ini udah mulai bonus. Udah sekitar 100 meteran dan jalan datar. Jadi buat teman-teman yang ngejar sesuatu, bisa ngebetnya di sini nih. Ini bonus lewat punggungan. Tapi masih ketutup awan. Kayaknya kita bakal nunggu sampai kebuka dikit lah, teman-teman. Dan masih berkabut, teman-teman, tapi kita akan lanjut jalan. Nah, teman-teman yang males jalan, ini bisa naik taksi Ijen, bisa menghemat tenaga. Iya, udah pengen deh. Keren deh ini, lihat ya. Nah, udah deket sawah, teman-teman. Udah deket banget, cuma masih tertutup. Orang-orang pada di sana tuh, pinggir kawah. Sebetulnya mirip-mirip Tangkuban Perahu
Gitu sih teman-teman. Coba menurut informasi nggak boleh turun dulu ke bawah karena asamnya lagi tinggi. Jadi nggak boleh turun. Genre, je vais perdre un peu parce que j'ai l'impression que c'est des urologues et des genre. Non, mais t'as plein de gamins en fait de 20 ans qui viennent pour le faire. Ah ouais. Et en fait, ils connaissaient les possibilités. Il y en a plein qui font ça. En fait, ça c'est encore plus long l'opération. Nah, kawannya tuh ada di sana. Tapi nggak kelihatan karena lagi berkabut. Kita nunggu cerah aja. Teman-teman, ini udah nyampe di puncaknya sih masih di sana. Ini pemandangan kawah. Nah, kalau di kuliah saya tuh di mata kuliah geologi dasar atau yang lebih advance geologi geomorfologi juga ada. Jadi Kawah Ijen itu sebelumnya itu adalah gunung berapi. Ya gitu, gunung berapi terus kemudian meletus beberapa jutaan tahun yang lalu dan sisanya itu hasil letusannya itu kemudian menjadi kawah. Nah, kenapa dia menjadi asam? Karena bercampur sama material sulfat yang ada di pegunungan ini. Jadi ciri pegunungan berapi itu adalah dia mengandung unsur asam dari sulfat dan lain-lain. Nah, tapi menjadi batuan yang namanya kalau di buku Rocks and Mineral namanya sulfur kalau kita kenalnya. Nah, itu yang ditambang. Fungsinya macam-macam dan salah satunya sih buat medis ya, sama buat kosmetik. Ya, udah teman-teman, Kawah Ijen. Puncaknya masih di sana. Aku mau lihat kawah di sana. Ini kuliah saya ini mendaki gini sambil 3 SKS. Ya, lanjut. Jalan aja Mbak, jalan. Siap, atas. Oh gitu. Jalan di sana teman-teman. Kita menuju puncak. Ada orang tuh, nggak tahu ada apa di sana ya, apa di sana. Kayaknya di sana jalur menuju kawahnya, turun ke bawah, sana puncak, sana ke kawah. Ini mas ya, jualan kerajinan sulfur. Saya situ kulit. Situ kulit. Selak soleh. Ini natural apa natural pengkar itu. Gila rata-rata ya dia. Oke teman-teman, ini coba kita turun ke sana. Jadi sebetulnya yang menarik dari Kawah Ijen itu adalah blue fire. Jadi dia kayak kompor gas gitu. Karena ada kandungan sulfurnya ya. Kandungan sulfur itu memberikan gas, jadi dia warnanya biru. Oh, sana udah kebuka danaunya. Yuk kita lihat. Cool. Ah, ini deh teman-teman, danaunya, kawahnya, warnanya biru. Kebuka dikit lah, daripada tidak sama sekali. Teman-teman, akhirnya sampai di kawah, ngelihat kawahnya di belakang sana.
Ya teman-teman, dan kabutnya makin tebal dan sekarang malah hujan. Ini berhenti dulu, bakal kritik season buat biar nggak dingin, isi tenaga. Ya teman-teman, warna gunung kucing buat cemilan gini kayak keripik kentang, keripik pisang, keripik apapun yang ada karbonnya biar badannya tetap hangat. Jangan sampai kelaparan karena itu bikin hipotermia. Oke teman-teman, di sini tuh udah ada vegetasi lagi. Oke teman-teman, sekarang jam 7.47 ya, hampir jam 8. Dan kayaknya habis ini langsung turun karena di belakang juga udah mulai berkabut lagi, walaupun kelihatan dikit ya teman-teman. Pokoknya dari berangkat sampai ini mau turun nggak pernah buka raincoat gara-gara hujan terus, tapi nggak apa-apa, jadinya dapat pengalaman baru. Ya, kita pulang 7.47, kemudian sampai di tenda, sarapan dan ke Banyuwangi kota, dan besok nyebrang ke Bali. Dadah Ijen. Ya teman-teman, sepanjang jalan dihajar hujan. Udah mulai ketutup kabut juga, makanya kita pulang yuk, semakin dingin. Oke teman-teman, dan pulang kita ini kena angin kenceng banget. Asli dari perjalanan berangkat sampai pulang kena hujan. Untungnya tadi sempat kebuka dikit. Oke teman-teman,
Oke teman-teman, akhirnya kembali ke pintu gerbang pendakian Kawah Ijen. Nah, di sini nih parkiran taksi nih, taksi Kawah Ijen. Naon nggak dia ya? Karena dia aku mau guru nggak dia nih. Oh nggak nyaman. Tidak mau ada juga. Nah, ini dia teman-teman gerbang Kawah Ijen. Oke, dan akhirnya tiba kembali di sini. Ini kalau mau foto-foto di sini ada semacam apa ya, gambaran Kawah Ijennya. Sini juga kalau mau yang ada tulisan Taman Wisata Alam, dan di sana ada papan informasi. Coba kita lihat papan informasinya. Nah, ini teman-teman papan informasinya di geosite Kawah Asam Ijen. Tuh. Sulfat dan klorida ternyata yang bikin dia menjadi asam. Nah, ini proses terjadinya, awalnya dia gunung gitu, terus meletus, kemudian kawah. Nah, kawahnya itu kemudian dia kan kena hujan tuh, hujannya nampung di sini dan menjadi kawah. Itu teman-teman. Jadi mirip-mirip sama yang terjadi di Tangkuban Perahu, terus ada yang di Dieng, yang danau 3 warna gitu-gitulah, di Segara Anak. Jadi prosesnya tuh mirip, meletus kawahnya, kemasukan air hujan, atau misalnya kalau dia ada daerah aliran sungai dan menjadi seperti ini. Oke teman-teman, inilah perjalanan ke Kawah Ijen. Sekarang mau ke tenda buat bersih-bersih dan istirahat dulu, tidur lah pastinya. Oke teman-teman, ini terjebak hujan di tenda. Hujannya deras banget dan ini ngeringin beberapa barang elektronik yang tadi ternyata basah ya teman-teman, tasnya tembus dikit, tapi mudah-mudahan nggak kenapa-napa nih. Drone-nya tadi sempat basah, baterai, laptop juga berantakan banget teman-teman. Nanti diberesin lah, nanti diberesin kalau misalnya udah selesai hujan, udah berhenti. Ini mau tidur dulu. Oke teman-teman, ini masih terjebak hujan di tenda, mau bongkaran tenda tapi males banget, hujannya masih deras gitu, males basah-basahan juga pulangnya, nunggu hujan reda aja. Sekarang masih setengah 12. Janjian di penginapan juga mulai check-in juga jam 2 gitu, jadi nyantai aja dulu. Ini menyelesaikan beberapa pekerjaan yang ketunda mumpung ada sinyal di sini. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya kerja saya apa kok bisa jalan-jalan, jadi kerja saya itu di digital marketing teman-teman, di edutech startup, dan kebetulan sistem kerjanya itu remote working gitu. Jadi yang penting Senin Jumat dari jam 8 sampai jam 5 saya bisa di depan laptop, ada sinyal gitu, dan nggak perlu datang ke kantor gitu teman-teman. Jadi kebetulan bisa kerjanya kayak gini dan juga sekaligus hobi jalan-jalan gitu, tapi tetap profesional. Senin Jumat saya tetap ada di tempat yang ada sinyalnya gitu teman-teman. Nah, ini saya menyelesaikan beberapa pekerjaan dulu, kemudian saya upload, saya submit ke manajer saya, dan mungkin lanjut istirahat dulu ya teman-teman. Yuk. Ini mau beres-beres tenda karena nunggu-nunggu hujan nggak berhenti-berhenti juga ya, mau nggak mau unpack dalam kondisi basah-basahan gitu. Mudah-mudahan nanti sampai di penginapan bisa jemur-jemur beberapa barang. Jadi besok kalau berangkat ke Bali udah agak lumayan. Ini teman-teman bisa lihat nih, lensanya basah-basah karena hujan.
Dan yuk, saya mau beres-beres tenda dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, ini akhirnya bersiap-siap pulang. Motor udah di packing, udah siap jalan. Packing basah, semuanya ditutupi pakai plastik. Mudah-mudahan nggak tembus ya kalau hujan deras kayak kemarin. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman ada yang suka main di alam, main camping, pokoknya apapun kegiatan di alam teman-teman, yuk kita usahain buat bertanggung jawab sama sampah kita sendiri teman-teman. Minimal sampah kita lah gitu, nggak usah lah sampah orang lain. Jadi ketika pulang coba dikumpulin sampahnya dan buang di tempat sampah yang sudah disediakan. Kalau misalnya tidak ada tempat sampah, bawa turun dulu dan ketika menemukan tempat sampah baru dibuang sampahnya teman-teman. Yuk kita beres-beres lokasi camp yang kita tinggalkan. Oke teman-teman, ini di Bondowoso Ijen Geopark kita persiapan pulang. Ternyata Ijen itu masuknya Bondowoso teman-teman. Tuh si Malena akhirnya nyampe di Ijen juga teman-teman. Dan ini masih ada berapa jam perjalanan ya? 2 jam perjalanan. Yuk kita berangkat pulang. Oke teman-teman, ini persiapan pulang. Yuk kita pulang. Ada teman-teman kawasan sawah Ijen. Akhirnya nyampe sini juga setelah bertahun-tahun, tahun-tahun. Ijen juga teman-teman. Dingin. Jadi teman-teman, oli saya jatuh teman-teman satu di jalan. Makanya ini saya jalannya pelan-pelan karena sambil ngeliatin kalau ada kantong plastik hitam. Benar-benar ketemu oli saya. Kalau masih rezeki kayaknya masih ketemu deh. Bagi kita ya teman-teman, pengguna Vespa, jalanan turunan itu lebih takut dibanding jalan tanjakan teman-teman. Karena rem Vespa itu Senin Kamis, diinjek Senin Kamis baru nyampe. Itu ditandanya naik Vespa tuh. Jadi kami tuh justru pelan-pelannya itu kalau di jalanan turunan. Pas tanjakan tuh masih pede lah gitu, selama nggak boncengan ya. Oh itu namanya erek-erek 1333 mdpl. Kemarin naik tuh nanjak. Ada yang nggak bisa naik ya. Nah tadi itu ada orang yang berhenti, terus cakram motornya itu teman-teman disiram sama dia. Nah ini saya nginfoin aja ya teman-teman, buat teman-teman yang mungkin melakukan hal yang demikian, mending istirahat aja teman-teman, nggak usah nyiram cakram. Bentar teman-teman, jalanannya jelek. Aduh, sorry. Op. Kenapa? Karena posisinya itu kan besi teman-teman. Terus ketika panas, ini juga tanjakannya curang nih.
Bentar ya teman-teman. Ini ngeri banget nih. Udah jalanannya jelek, curam lagi. Pantesan tadi dia berhenti buat nyiram takramnya. Nah, ya teman-teman, khususnya buat pengguna takram ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman berhenti gitu, terus nyiram takram motornya teman-teman, itu sebaiknya jangan dilakukan ya teman-teman. Kenapa? Karena posisinya lagi panas, terus tiba-tiba disiram dengan air, yang dimana air itu kalau apalagi di gunung gini suhunya pasti dingin kan gitu. Nah, besi itu takut teman-teman. Jadi takutnya takramnya bisa retak atau pecah gitu, atau bengkok gitu, antara itulah. Nah, sebaiknya itu dihindari ya teman-teman. Mending istirahat aja udah, biarin takramnya dingin sendiri teman-teman. Langsung teman-teman. Hampir saya kena kayu dari atas. Nah itu tuh yang bahaya teman-teman kalau jalanan hujan-hujan gini sebetulnya. Cuma saya nunggu berhenti, nggak berhenti ini hujan, itu yang jadi masalah. Udah teman-teman, dan ini mampir dulu makan karena hujannya nggak berhenti. Tuh deras banget hujannya. Tadi sampai kejatuhan kayu, jadinya kayak ya udahlah mampir dulu makan dan ngopi. Ini ada warung nasi pecel. Makan dulu teman-teman. Di belakang ini, iya bu, di belakang perlengkapan camping bu, zaman camping, perlengkapan bengkel. Berapa itu? Kenapa bu? Apanya? Sakunya gitu-gitu aja bu. Mari bu. Ya. Oke teman-teman, tadi ibunya bercanda, katanya kepala orang di belakang. Emang sih setupnya tuh kayak orang pakai topi gitu, kayak orang dibonceng. Ya, baru datang bu, sendiri. Iya, udah booking di booking.com. Saya boleh lihat bukunya? Belum dibayar tadi. Belum. Gak apa-apa, boleh saya lihat dulu. Ya, kamar mandi duluan. Oke teman-teman, ini udah nyampe penginapan, ngambil penginapan di Pesona Guest House di Banyuwangi. Harganya per malam 110. Awalnya saya pesan via booking.com dan sekali lagi ya ternyata booking.com bermasalah teman-teman. Jadi mau gimana lagi? Harganya awalnya di booking.com itu 50. Tapi
kalau misalnya kita pesan langsung di sini tanpa booking.com, itu tuh kamar mandi luar 85 dan kamar mandi dalam 110, dan yang lebih besar dikit kamarnya itu 125. Saya ngambil yang 110 yang kamar mandi dalam. Kenapa? Karena alasannya teman-teman, basah semua tuh. Ini langsung nyelamatin laptop yang basah, untungnya nyala. Ini belum ngecek baterai drone, ini juga kebasahan semua. Di sini juga perlengkapan listrik kerja juga, kayak mic dan kawan-kawan juga. Ini kamera belum dicek, nanti habis ngecek si laptop dulu. Terus ini chargeran juga mau diperiksa semua. Dan ini basah semua teman-teman. Gila, asli banget. Hari ini dihajar hujan 24 jam dan deres, nggak pakai brief dari langit atau gimana, nggak pakai istirahat atau gimana, langsung hujannya deres banget teman-teman. Jadi saya mau ngecek perlengkapan elektronik saya, mudah-mudahan gak ada yang rusak. Dan terima kasih teman-teman udah nonton episode Banyuwangi. Rencana kalau tidak hujan, besok pagi saya mau ke Jawatan dulu subuh-subuh, kemudian balik ke sini, packing dan langsung ke Ketapang buat besok nyebrang ke Bali gitu. Ya teman-teman, terima kasih banyak udah nonton. Saya mau ngerjain kerjaan, terus tugas-tugas elektronik, ngecek-ngecek elektronik, dan saya mau istirahat. Terima kasih teman-teman.